Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi dengan saya Mutimatul Fadila dengan NIM 12625212114 dari kelas PGMI 5D. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai praktek mengajar pembelajaran IPS MI atau SD kurikulum merdeka di kelas tinggi menggunakan modul ajar ilmu pengetahuan alam dan sosial atau IPAS untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pembelajaran IPS MI atau SD yang diampu oleh Ibu Maftuha MPDI. Pada video kali ini saya akan membagi menjadi 3 subbab materi, dengan subbab yang pertama informasi umum, yang kedua kompetensi inti, dan yang ketiga kesimpulan. Yang pertama informasi umum mencakup yang pertama ada identitas modul yang meliputi penyusun Mutimatul Fadilah, instansi MI Wahid Hasyim, kelas 5 fase C, tahun penyusunan 2023, jenjang sekolah MI, mata pelajaran IPAS, bab 6 Indonesiaku Kaya Raya dengan topik bagaimana bentuk Indonesiaku, alokasi waktu 2 jam pelajaran atau 2 kali 35 menit. Lalu ada profil pelajar Pancasila. Yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, yang ketiga gotong royong, yang keempat berkebinekaan global, yang kelima bernalar kritis, yang keenam kreatif. Lalu ada sarana dan prasarana. Yang pertama alat tulis, yang kedua proyektor, yang ketiga media interaktif PowerPoint, lalu yang keempat laptop. Untuk target peserta didiknya, yang pertama peserta didik reguler atau tipikal, yaitu peserta didik umum yang tidak ada kesulitan dalam memahami materi ajar. Yang kedua peserta didik dengan pencapaian tinggi, yaitu peserta didik yang mencerna dan memahami dengan cepat serta mampu mencapai keterampilan berpikir tinggi. Untuk model dan metode pembelajarannya, model pembelajaran cooperative learning, sedangkan metode pembelajarannya yang pertama ceramah, lalu ada diskusi, tanya jawab, serta penugasan. Untuk subbab yang kedua kompetensi inti mencakup yang pertama CP, TP, dan ATP. Untuk CP atau capaian pembelajarannya, peserta didik dapat membaca dan mengidentifikasi kondisi geografis Indonesia melalui peta. Untuk TP atau tujuan pembelajaran, peserta didik dapat membaca dan mengambil informasi dari sebuah peta. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi letak dan kondisi geografis Indonesia. Lalu untuk ATP atau alur tujuan pembelajaran, yang pertama meningkatkan kemampuan peserta didik dalam membaca dan mengambil informasi dari sebuah peta. Yang kedua meningkatkan kemampuan peserta didik dalam mengidentifikasi letak dan kondisi geografis Indonesia. Untuk persiapan pembelajarannya ada 2. Yang pertama guru mempersiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan selama proses pembelajaran, sedangkan yang kedua guru mengingatkan peserta didik untuk menyiapkan alat tulis. Sedangkan kegiatan pembelajarannya dibagi menjadi 3. Yang pertama ada kegiatan awal selama 10 menit. Untuk kegiatan awal yang pertama, guru memberikan salam kepada peserta didik. Yang kedua, guru memberikan motivasi kepada peserta didik agar semangat dalam mengikuti pembelajaran. Yang ketiga, peserta didik diberikan kesempatan untuk memimpin doa bersama. Yang keempat, guru mengecek kehadiran peserta didik dengan presensi. Yang kelima, peserta didik melakukan ice breaking dengan arahan dari guru. Yang keenam, guru membuka proses pembelajaran dengan menjelaskan capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan materi. Untuk kegiatan intinya selama 30 menit. Yang pertama, guru memberikan persepsi kepada peserta didik dengan memberikan pertanyaan apa yang digambarkan oleh sebuah peta, informasi apa yang bisa diambil dari sebuah peta. Untuk yang kedua, guru memberikan gambaran umum terkait materi bagaimana bentuk Indonesiaku dengan bantuan PowerPoint. Yang ketiga, guru mengenalkan peta dan simbolnya melalui PowerPoint. Yang keempat, peserta didik menyampaikan hasil pengamatan dan informasi yang mereka dapatkan setelah melihat peta melalui bantuan PowerPoint.
Lalu yang kelima, guru membagi kelompok yang terdiri atas 3-4 orang peserta didik. Yang keenam, peserta didik berdiskusi dengan kelompoknya sesuai dengan topik yang telah dibagi. Yang ketujuh, setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Lalu yang terakhir ada kegiatan akhir atau penutup selama 5 menit. Yang pertama, peserta didik membuat resume secara kreatif atas bimbingan dari guru mengenai materi yang telah dipelajari sesuai dengan pemahaman peserta didik. Yang kedua, peserta didik mengajukan pertanyaan untuk menguatkan pemahaman mengenai materi yang telah dipelajari. Yang ketiga, guru memberikan tugas membaca materi untuk pertemuan selanjutnya, yaitu Indonesiaku Kaya Hayatinya. Yang keempat, guru menutup pembelajaran. Yang kelima, secara bergantian peserta didik diberikan kesempatan untuk memimpin doa bersama setelah selesai pembelajaran. Lalu ada asesmen atau penilaian. Terdapat 3 penilaian. Yang pertama, penilaian pengetahuan menggunakan tes tertulis. Yang kedua, penilaian sikap menggunakan pengamatan sikap selama proses pembelajaran berlangsung. Lalu yang ketiga, penilaian keterampilan, yaitu melalui presentasi hasil kelompok. Lalu ada remedial dan pengayaan. Untuk yang pertama ada kegiatan remedial. Kepada peserta didik yang hasil belajarnya belum mencapai target, guru melakukan pengulangan materi dengan pendekatan yang lebih individual dan memberikan tugas individual tambahan untuk memperbaiki hasil belajar peserta didik yang bersangkutan. Kedua, kegiatan pengayaan. Kepada peserta didik yang daya tangkap atau daya kerjanya lebih dari peserta didik lain, guru memberikan kegiatan pengayaan yang lebih menantang dan memperkuat daya serapnya terhadap materi yang telah dipelajari. Lalu subbab yang ketiga, yakni kesimpulan. Kesimpulan modul pada bab 6 materi bagaimana bentuk Indonesiaku bertujuan dapat meningkatkan kemampuan peserta didik dalam membaca dan mengidentifikasi kondisi geografis Indonesia melalui peta. Setelah guru menjelaskan materi tersebut, guru memberikan refleksi dan kesimpulan materi yang telah dipelajari. Untuk penilaian menggunakan tes tertulis, pengamatan sikap, serta presentasi kelompok. Sekian video penjelasan dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.